Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Terjemahan Quran Surah An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan yang sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kesimpulan dari Quran Surat An-Nur ayat 31 ini yaitu tentang anjuran menutup aurat yang sesuai dengan syariat dan kepada siapa kita boleh menampakkan aurat kita. Shadaqallahul azim. Sadaqallah.
Sadaqallahul Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallah khair kepada Ukhtina Rahmi yang telah membacakan surat ayat suci Al-Quran. Semoga bagi kita yang mendengarkan, Allah berikan juga keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni izinkan saya membacakan kurikulum vitae Ustazah Diana Rosidah. Nama lengkap beliau ialah Ustazah Diana Rosidah. Beliau alumni Akademi Sirah Bandung angkatan ketiga. Langsung saja kita ke inti acara yang sudah kita nanti-nantikan, yakni permateri kita Ustazah Diana Rosidah. Kepada Ustazah waktu dan tempat dipersilahkan. Mari kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bisa ada di tempat yang semoga Allah berkahi dan berkumpul dengan para bidadari di bumi ini, Masya Allah, yang selalu dekat dengan Al-Quran, dengan kitab Allah, dan semoga Allah berkahi kalian, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi pasti saya yakin ketika ada orang yang selalu memberikan kontribusi kepada agamanya, mempelajari agamanya, Al-Quran gitu ya, membaca Al-Quran, menghafalnya, mentadaburinya, sampai mengamalkannya, pasti ada orang yang gelisah dan tidak mau. Kira-kira siapa ya orang itu? Ada yang tahu? Orang ya? Ada yang tahu siapa? Yang tidak suka? Gak tahu? Musuh Islam. Ya, musuh Islam itu tidak akan pernah ridho jika ada orang yang taat kepada Allah yang membahas, mempelajari tentang syariat-syariat Islam. Betul? Betul. Kita lihat saja, mereka sekuat tenaga memprogramkan apa-apa yang mereka inginkan. Jadi hukumnya bukan hukum syariat dari Allah gitu. Lihat kita di media sosial gitu ya. Di media sosial banyak program-program yang memang menjauhkan muslimah dari syariatnya. Entah itu dengan memprogramkan pergaulan bebas, disuruh membuka aurat gitu ya, dengan secara halus. Terus diprogramkan lagi banyak sekali ya. Itu kenapa coba? Kenapa musuh itu kok berbuat begitu gitu? Karena mereka tahu kalau muslimah itu, wanita muslimah itu adalah salah satu unsur kekuatan dalam masyarakat muslim. Bayangkan, Allah memuliakan kita seorang wanita menjadi satu kekuatan dalam satu negara. Kan ada pepatah ya, kalau misalkan wanitanya dalam negara itu rusak, maka negaranya itu akan rusak. Tuh. Nah, alhamdulillah, makanya tadi bersyukur saya gitu ya, ada di hadapan teman-teman semuanya yang ahlul Quran, yang selalu bermajelis taklim gitu. Berkontribusi dalam menegakkan agama Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini berkah gitu ya. Amin, amin ya Allah alamin. Baik, hari ini mungkin teman-teman sudah banyak mendapatkan ilmunya dari asatidz yang lain, yaitu membahas tentang bagaimana kita mengenal wanita pemimpin di surga. Kemarin ada bahas Ustazah Rifki itu Bunda Khadijah ya. Sudah tergambar seperti apa gambaran
wanita yang menjadi pemimpin di surga. Tergambar ya. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak membaca buku juga dan banyak mendengarkan dari YouTube mungkin ya tentang bagaimana 4 wanita surga ini yang akan menjadi pemimpin. Nah, kita berkumpulnya di sini ingin sekali menjadi anggotanya, gitu ya. Kan mereka itu pemimpinnya, kita ini anggota. Bisa nggak sih kita ini menjadi anggota dari wanita surga tersebut? Gitu. Harus bisa, karena tujuan kita di dunia ini tiada lain muslimah itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu adanya di surga. Gitu. Mudah-mudahan hari ini kita berupaya untuk mendapatkan posisi menjadi anggotanya para pemimpin wanita di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan mulai dari biografi Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Saya mengambil kisahnya dari buku karangan Mahmud Al-Misri. Ada yang sudah baca? Tapi terjemahan. Sudah? Siapa yang sudah? Maaf. Belum tamat ya. Ada 35 ya, betul ya. Masya Allah, barakallah. Yang lainnya ada yang sudah baca? Belum? Tapi sebelum ke sini saya juga mau bertanya, karena saya dari Akal Demi Siroh gitu ya. Sebelum ke Siroh Sahabiah, seharusnya gitu ya. Seharusnya ketika kita menginginkan syafaat dari Rasulullah SAW, berarti kita harus juga mengenal Rasulullah dari mulai perjalanan. Rasulullah dari lahir sampai wafatnya. Seperti apa perjalanannya? Karena perjalanan Rasulullah itu adalah perjalanan Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Al-Quran dengan baik? Bagaimana kita bisa mempraktekkan bagaimana Allah memerintahkan A, B, C. Kalau kita nggak tahu bagaimana Rasulullah itu bertingkah laku, nggak mungkin. Jadi wayahnya ya, jika kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya, wayahnya kita harus mau Iqra. Iqra tentang perjalanan Rasulullah. Karena itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah Rasul. Insya Allah ya, sekarang kita akan, mungkin nanti ke depannya kita akan membahas tentang Sirah Nabawiyah. Gitu ya. Baik, kita akan mulai dari Bunda Fatimah. Kita diskusi ya, yang biar nggak ngantuk, ini dia 2 arah ya. Karena ini masa-masa kritis kita ya. Di bulan Ramadan, Masya Allah, mudah-mudahan di bulan puasa hari ini, di hari ini, Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu dilahirkan sebelum 5 kenabian. Jadi sebelum Rasulullah menjadi nabi, itu Fatimah lahir. Ya. Nah, kita nanti kalau berkisah itu nanti saya ingin teman-teman semuanya bisa berimajinasi, karena nanti akan saya bagi 2. Ini Fatimah kecil dan Fatimah dewasa gitu ya. Jadi bagaimana kehidupan Fatimah kecil ini bisa membentuk beliau itu menjadi seorang yang Allah anugerahi salah satu pemimpin yang masuk surga. Coba. Salah satu pemimpin yang akan membawa kita kepada surga gitu ya. Jadi kita harus tahu kenapa ya Bunda Fatimah ini, Sayyidah Fatimah ini kok bisa masuk surga? Saya bisa enggak ya? Nah, di sini kita bisa meniru gitu ya, mencontoh, karena Allah sudah memberikan contoh yang terbaik ini, maka kita wajib untuk meneladaninya. Baik, Fatimah lahir itu sebelum 5 tahun sebelum kenabian. Berarti Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Tetapi kita tahu kemarin, Bunda Fatimah itu dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Lihat ibunya, kita lihat ibunya, kita bayangkan ibunya seperti apa kemarin. Cerdas, kaya, bangsawan, cerdik. Terus ada satu lagi yang paling fenomenal, apa? Bunda Khadijah ketika di lingkungan yang kotor, jahiliyah, tapi beliau disebut oleh masyarakatnya sebagai At-Thahirah. Kebayang, di zaman jahiliyah ternyata masih ada orang loh yang hatinya itu suci. Makanya disebut Thahirah. Bayangkan kita, di sana itu
di zamannya Bunda Khadijah itu lagi marak kemusyrikan, betul? Kemusyrikan, penyembahan kepada berhala di mana-mana. Di sana kan ada 360 berhala, disembah sama masyarakat. Tapi Bunda Khadijah enggak. Di sana ada, maaf, perzinahan marak di mana-mana. Tapi Bunda Khadijah tidak. Ada lagi apa? Kalau laki-laki mungkin ada hammer, ya. Bunda Khadijah dan keluarganya tidak, gitu. Jadi lihat sekarang ini fenomenalnya apa? Di lingkungan kita seperti apa sekarang? Mungkin jahiliyah juga ya, ya nggak sih? Banyak eh, banyak media yang menyatakan bahwa kalau saya lihat gitu ya, di data itu Bandung itu krisis moral. Banyak yang sudah tidak malu memperlihatkan auratnya. Banyak juga maaf yang pergaulan bebas yang dipertontonkan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita di sini mudah-mudahan termasuk orang yang tadi dibersihkan dari kejahiliahan. Amin ya. Jadi gitu ya, teman. Kalau misalkan kita lihat potret zaman dahulu, kita lihat kekiniannya. Jadi kita bisa melihat kita di zaman apa. Apakah sama? Gitu ya, keadaannya seperti sekarang. Jadi kita bisa mengikuti gitu. Ini yang tidak boleh dilakukan, ini yang boleh dilakukan. Gitu ya. Baik, Bunda Fatimah dibesarkan dari rahim yang suci dan ayahnya adalah seorang al-amin, seorang yang tutur katanya baik dan seorang yang akhlakul karimah dan yang terbaik di antara manusia lainnya. Kebayang sekarang bagaimana ibu bapaknya yang seperti itu sehingga menghasilkan generasi yang cemerlang gitu ya. Terus Bunda Sayyidah Fatimah itu tidak sendirian pas lahir itu, masih udah ada kakaknya kan? Ada yang tahu siapa nama kakaknya? Ayo. Zainab, Ummu Kulsum, 2, Ruqayyah, Abdullah, Ibrahim belum lahir, tapi nanti nggak apa-apa. Satu lagi, yang lain? Yang lain, ayo. Siapa saudaranya Abdullah? Qasim, karena nanti Rasulullah dikunyahkan dengan Abul Qasim. Jadi yang pertama itu Abul Qasim ya. Baik, jadi bayangkan di rumahnya itu nggak sendiri gitu. Sayyidah Fatimah itu ada saudara-saudaranya yang lain. Jadi kehangatannya tuh ada di sini yang keluarganya tuh banyak kan di rumahnya tuh gitu. Ada ada kakak-kakaknya, adik-adiknya banyak gitu ya. Kebayang kehangatannya gitu ya. Wah, kalau ada anak kecil kan biasanya mah resep gitu ya. Heboh gitu dengan anak kecil gitu ya. Jadi hangat gitu. Kita bayangkan kehangatan di keluarganya. Dan di sana itu harmonis sekali. Kenapa? Karena lihat yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum menjadi Rasul itu Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah dan kakak-kakaknya itu adalah kebaikan-kebaikan semuanya. Gimana ya kebayang gitu ya, baik-baik gitu mereka tuh suka menolong orang gitu ya, nggak saling menjatuhkan kan biasanya ada nih ya. Saya sering menemukan gitu ya keluarga yang eh, apa ya selalu recok aja gitu ya, terus gelut aja gitu ya, apalagi cewek dan cewek gitu ya, wah pokoknya mah nauzubillah dari kita mah jangan gitu ya. Nah Bunda Khadijah dan Rasulullah mendidik anak-anaknya nggak begitu gitu. Mereka semuanya selaras gitu ya. Terus akur gitu ya. Kebayang ya, sudah terbayang gitu ya. Dan satu lagi, bukan hanya keluarganya yang ada di rumah Khadijah gitu. Ada lagi siapa coba? Tebak. Siapa yang ada di Bunda Khadijah bukan keluarganya? Siapa? Siapa? Anak angkatnya siapa namanya? Anak angkat Rasulullah dan Bunda Khadijah. Wah, nanti harus ada kuis ini mah. Siapa? Zaid bin Haritsah, gitu ya. Jadi ada anak angkat Rasulullah namanya Zaid bin Haritsah. Jadi bertambah lagi tuh anggota keluarganya. Jadi kehangatannya bertambah gitu ya. Jadi perbedaan umurnya juga nggak jauh-jauh banget gitu. Ya kan?
Jadi kalau Bunda Khadijah itu lahirnya tuh anggaplah tunji gitu ya, setahun setengah hiji gitulah ya. Jadi ada 6 kan selama dengan Rasulullah itu berarti ada 6 anak yang dilahirkan gitu ya. Nah, jadi berarti satu setahun setengah gitu ya. Jadi ada 6 anak Rasulullah, ada 6. Terus anak Bunda Khadijah itu ada 6. Terus ditambah Zaid bin Harithah 7. Ada siapa lagi? Ting tong, ting tong. Ayo. Yang dibawa Rasulullah adalah anaknya Abu Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Rasulullah dirawat oleh Abi Thalib, kan tahu Rasulullah ya keadaan Abu Thalib itu sangat kekurangan gitu ya. Terus anaknya banyak gitu. Nah, terus ketika menikah dengan Bunda Khadijah, Rasulullah itu meminta kepada Abu Thalib itu, ya paman, saya itu inginlah meringankan gitu ya beban paman ini gitu ya. Saya maulah mengurus anak gitu ya, yang masih kecil, sok kesiniin gitu ya. Siapa? Dipilihlah Ali bin Abi Thalib. Ada lagi pamannya yang mengambil anak gitu ya. Sama pamannya tuh Abbas bin Abi Thalib itu Abbas bin Abdul Muthalib itu ngambil anak juga namanya Ja'far bin Abi Thalib gitu ya. Jadi diambil sama pamannya yang lain. Nah, yang tinggal bersama Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib yang nanti itu akan menjadi suaminya. Berarti Ali dan Fatimah itu teman main. Ali itu pas dibawa teh 5 tahun. Sementara Fatimah itu pas lahir 5 tahun sebelum kenabian. Jadi intinya mah bedanya tuh berapa tahun? Kalau di buku ini 5 tahunan bedanya gitu ya. Terbayang sekarang kehangatan, keharmonisan di rumah Bunda Khadijah. Ada satu lagi, saya lupa. Yang ada di rumah itu. Berarti tadi ada berapa sih? Ada 6, 7, 8. Satu lagi. Ada yang tahu? Sepertinya panitia harus disediakan hadiah. Nanti ada kuisnya. Ada yang mengasuh Rasulullah. Nah, clue-nya itu. Siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Nah, yang ngurus Rasulullah itu dibawa sama Rasulullah. Rasulullah orangnya enggak cul gitu ya. Udah ngurus Rasulullah cul aja gitu ya. Rasulullah pindah enggak dibawa. Yang mengasuhnya dibawa Ummu Aiman. Nanti kebayangnya di rumah itu sangat hangat gitu ya. Sangat harmonis. Terus yang diajarkan Rasulullah itu kebaikan semuanya gitu. Ya, terbayang ya. Baik. Ya. Ketika Rasulullah menjadi nabi. Nah, ini dimulai perjalanan Bunda Fatimah. Perjalanan Sayyidah Fatimah dimulai dari sini. Sebenarnya makan udah kebayang ya. Jadi sebelum menjadi nabi itu ada yang sudah keluar dari rumah. Jadi 5 tahun itu teh ada perubahan, perkembangan gitu ya. Ada yang sudah menikah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum keluar dari rumah itu. Jadi tinggal beberapa. Akhirnya yang ada perempuannya berarti ada Bunda Khadijah dan Sayyidah Fatimah gitu ya. Jadi ada 2 perempuan yang menyertai Rasulullah. Nah, ketika menjadi nabi, Fatimah itu selalu membawa Bunda Khadijah untuk mengiringi Rasulullah, untuk dibawa dakwah gitu kan. Pas menjadi nabi, turun ayat untuk berdakwah. Ya, jadi di sana itu tadi ya kondisinya sudah jelas ya. Kalau yang sudah baca buku Sirah Nabawiyah itu sudah terjelaskan bagaimana keadaan jahiliyahnya di saat itu. Riba merajalela. Ya. Aturan-aturan kumaha manehna gitu ya. Aturan manusia. Siapa yang mengatur di sana? Orang yang punya kuasa. Salah satunya adalah siapa? Abu Jahal gitu ya. Yang membuat peraturan gitu ya. Terus di sana ada penasehat-penasehatnya. Di sana itu ada penasehat yang namanya dukun. Nah, penasehat di sana tuh dukun gitu ya, kebayang ya. Kalau yang nasehatnya dukun gimana sih gitu ya, yang bekerja dengan jin gitu ya. Kebayang amburadulnya, kebayang jahiliyahnya. Di sini aja kalau ada yang ngedukunnya gimana sih gitu ya. Kebayang ngaconya gitu ya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah itu
Sayyidah Fatimah itu mendampingi. Jadi berapa tahun nih ketika Rasul berdakwah, kan tadi lahir itu sebelum kenabian itu 5 tahun. Berarti pas lahir itu, pas berdakwah itu berarti 5 tahun ya. Ketika mengiringi itu berarti 5 tahun sampai 6 tahunan. Karena berdakwah Siriah itu dari antara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahunan. Nah sekitar itu, di sekitar itu Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah itu mendampingi Rasulullah. Nih ada kejadian ya. Ada kejadian. Ya, silahkan diamankan sepatu-sepatunya. Masya Allah. Ada kejadian ketika Rasulullah itu berdakwah. Kejadiannya apa? Ketika Rasulullah sholat di dekat Makkah, di dekat Ka'bah di Makkah, itu ada sekelompok penguasa-penguasa. Ada Abu Jahal, ada Utbah, ada Umayyah, dan lain sebagainya. Itu ada penguasa-penguasa di situ. Misalkan ini di sini ya. Di sini Ka'bah, di sini Darun Nadwah. Di sini tuh tempat berkumpul orang-orang penguasa. Dia pada ngeliatin gini. Tuh lihat tuh, punten ya. Muhammad lagi sholat, lagi menyembah Tuhannya. Hei kalian di sini, teman-teman aku. Siapa yang berani mengganggunya? Dengan bagaimana cara mengganggunya? Ambil tuh kotoran unta di seberang sana, terus timpukan ke dalam ke atas punggung Rasulullah ketika sujud. Terus ada nggak yang berani? Kan di sana mah ya, kalau yang berani teh diapresiasi gitu. Jadi gila ujian gitu hari itu tuh. Saking jahiliyahnya, apapun yang perintahkan, walaupun itu adalah hal yang kotor gitu ya, itu dilakukan karena ingin dipuji. Kehormatannya itu di situ gitu. Itulah hukum-hukum yang nggak jelas gitu. Akhirnya ada satu orang yang namanya Uqbah bin Abu Mu'id. Itu Uqbah bin Abu Mu'id tuh katanya saya mau mengganggu. Akhirnya dia, jangan beliau ya. Akhirnya dia mengambil kotoran unta. Jangan dibayangkan kotoran unta segimana sih? Tahu nggak kotoran unta segimana? Bukan bentuknya ayam, enggak sekecil itu mah. Kayak sapi lah. Sapi itu kan banyak ya kotorannya, jadi diambil gitu ya, diambil sampai 2 tangan atau sama wadah gitu ya. Terus ketika lihat Rasulullah sholat, tunggu sampai sujud. Ketika sujud ditamplokeun, teman-teman, kebayang Nabi kita dibegitukan. Astagfirullahaladzim. Kalau ada ya gimana? Itu yang menuturkan tuh Abdullah bin Mas'ud. Beliau melihat sendiri, tapi beliau masih belum punya kekuatan untuk menghalangi. Karena kalau menghalangi dia kena hukuman gitu. Dan masih remaja, nggak berani. Bayangkan. Dan Fatimah melihat itu. Nangis sejadi-jadinya Fatimah. Dan Rasulullah bagaimana? Rasulullah diam dalam sujudnya. Terus berdoa kepada Allah. Sakit hati Rasulullah. Kita mendengarnya aja sakit. Kita membacanya sakit gitu ya. Nabi kita dibegituin gitu sama musuh Allah. Astagfirullah. Fatimah mendekati ayahnya sambil menangis terseduh-seduh. Terus marah-marah. Ini anak kecil nih ya. 6-7 tahun. Berani mengambil resiko untuk menyelamatkan ayahnya. Mengambil kotoran dari pundak ayahnya. Dari punggung ayahnya. Sambil memaki-maki orang yang ada di situ. Entah bagaimana memakinya ya. Tapi dia punya keberanian. Punya wibawa. Kebayang sekarang 6-7 tahun kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Bisa memarahi penguasa. Dari mana itu datangnya keberanian? Kalau bukan dari pengajaran ayah dan ibunya. Dan support system yang lainnya. Lalu sambil menangis, Bunda Fatimah itu menyingkirkan kotoran itu. Setelah habis kotoran itu, baru Rasulullah bangkit. Setelah salam, Rasulullah langsung berdoa, menengadahkan tangannya sambil Fatimah terus menangis. Sudahlah anakku, jangan menangis. Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang zalim itu.
Disebutkan Bu. Bu, saya biasa saya biasa dengan ibu-ibu. Teman-teman, disebutkan satu-satu. Binasakanlah Abu Jahal, binasakanlah Utbah, binasakanlah A, B, C, D. Disebutkan satu persatu, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan ternyata nanti ketika perang Badar, itu semua binasa. Semuanya yang disebutkan Rasulullah itu binasa. Kebanyakan di perangnya, pas perangnya. Yang satu yang tadi Uqbah bin siapa? Bin Abu Mu'id itu yang tadi mengambil kotoran itu, dia enggak mati di medan perang, tapi menjadi tawanan. Menjadi tawanan, ditawan, terus kata Rasulullah, kan biasanya kalau ditawan tuh ada yang ditebus gitu ya sama keluarganya, boleh gitu ya. Nah ini mah sebelum ditebus Rasulullah bilang begini, siapa tadi? Uqbah, jangan ada yang menebus. Penggal lehernya, karena dia sudah menzolimi Allah dan Rasulnya. Dipenggalnya sama siapa kira-kira? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, luar biasa. Nanti ya harus harus mempelajarinya ya. Seru kok, gitu ya. Seru. Bukan seru untuk ini ya, tapi luar biasa gitu ya. Kebayang, Bunda Fatimah sudah merasakan kesengsaraan, kezoliman orang-orang di sekitarnya. Anak SD, Bu, kebayang ya kekerasan. Ya kan 3 tahun pertama itu semuanya menjadi olok-olokan. Rasulullah ayahnya itu diberi gelar asalnya Al-Amin menjadi Al-Kadib, pembohong, pendusta, penyihir. Kebayang gak ya berbalik. Ya. Kebayang rasanya orang tua kita dikatain, mama kamu tuh pembohong tuh. Ayah kamu itu penyihir ya. Terus kita hatinya bagaimana gitu menerima itu. Serasa terkucilkan. 6 tahun merasakan seperti itu. Bagaimana? Bagaimana jiwa seorang anak kecil nanti dewasanya itu akan menjadi orang yang mandiri, wibawa, berani seperti yang tadi dilakukan. Baik, teruskan ya. Teruskan kisahnya. Belum sampai di situ. Kalau ngomong penderitaan, ini penderitaan. Penderitaan yang kedua. Sayyidah Fatimah itu mengalami proses boikot. Tahu boikot? Jadi ketika dakwah Rasulullah terus mengguncang kota Mekah, orang-orang pembesar Mekah itu gak ridho gitu. Banyak jamaahnya dia gitu ya, yang diambil oleh Rasulullah, yang membela Rasulnya, terus yang menyembah Allah. Jadi makin sedikit gitu yang menyembah si asnam itu, si sesembahannya itu. Si berhala-berhalanya makin sepi gitu. Semakin kesini semakin sepi jamaahnya dia gitu ya. Ternyata banyak yang masuk Islam. Akhirnya boikot. Di boikot itu tidak boleh ada di rumah, dikeluarkan dari rumah semuanya, disimpan di satu lembah, di lembah Abu Thalib namanya nanti. Jadi orang-orang yang masuk Islam dan Bani Hashim, baninya Rasulullah, Banu Abdul Muthalib itu semuanya disimpan. Mau yang beriman, mau yang enggak, semuanya disimpan di sana. Kebayang di lembah yang panas, yang gak ada pohon-pohonan, itu selama 3 tahun diboikot. Kelaparan. Bayangkan Palestina sekarang. Tidak ada yang memberikan makan. Dalam panas. Cuman berkemah, mending dikasih tenda. Ya, kalau Rasulullah itu ada yang bisa dikasih tenda, ada yang enggak, ada yang ngampar. Kebayang di panas teriknya matahari seperti apa gitu ya. Itu Rasul kita digitu-gituin, keluarga Rasul kita digituin. Umat Islam berjuang seperti itu. Untuk apa sih? Untuk ngapain digituin? Untuk kita gitu. Rasulullah memikirkan umatnya di akhir zaman. Jangan sampai Islam ini nggak nyampe ke kita gitu. Terus kita kontribusinya apa dong gitu ya. Setelah perjuangan Rasulullah seperti itu dan keluarganya, kita apa? Sok disuruh baca mah baca aja lah gitu ya. Sok baca gitu ya. Kita disuruh ikro sama Allah, ikro ya. Baik. Di sana 3 tahun perjuangan Rasulullah dan juga keluarga yang lainnya. Kebayang. Anak berapa tahun tuh berarti? Di boikot itu tahun ke-7 kenabian.
Berarti berapa tahun? Fatimah berapa tahun? 12 tahun. 13 tahun? Oke. SMP lah ya. SMP. Itu sudah merasakan kemiskinan, kekurangan makanan. Bukan puasa. Bukan puasa Senin Kemis. Bukan juga puasa Ramadan. Tapi setiap hari itu kekurangan makanan. Karena nggak ada yang masuk makanan itu. Nggak boleh ada yang ngirim. Di boykot tuh kayak begitu. Diputus dari eh, masyarakat gitu. Kebayang seperti itu. Kebayang ya pedihnya Bunda Fatimah kita. Kebayang pemimpin surga itu seperti itu gitu ya. Baik. Setelah diboykot itu keluar dari boykot itu tahun ke-10. 3 tahun berarti ya. Tahun ke-10. Berarti Fatimah berapa tahun? 13 tahun ya. 15 tahun. Saya nggak ngitung lagi ya. Sok teman-teman yang ngitungin ya. Ya 15 tahun. 15 tahun kepedihan belum berakhir. Ibunya meninggal dunia. Abu Thalib juga meninggal dunia. Kebayang, 15 tahun Fatimah ditinggal ibunya. Ada yang sudah ditinggal ibunya masih kecil di sini? Tidak ada, masih komplit? Masih komplit? Alhamdulillah. Bayangkan, setelah perih berjuang dari boykot, ibunya sakit, meninggal, ditinggal sama ibunya. Gimana rasanya Fatimah? Diterpa, cek urang maya, belum selesai masalah yang ini, sudah ada lagi masalah yang lain. Itu gimana tempaan Allah dalam jiwa Fatimah gitu. Makanya wajar ya kalau dia menjadi ahli surga gitu. Dengan kepedihannya tetap berdiri teguh. Dengan kemiskinannya tetap berdiri. Tetap semangat untuk menjalankan hidupnya. Jadi kegalauannya teh bukan galau yang remeh-temeh gitu ya. Galaunya Fatimah itu bagaimana saya ini tanpa ibu. Kan ibunya itu penopang utama gitu ya. Penopang bagi dakwah ayahnya gitu. Bagaimana ini penopang kedua penopang itu udah hilang gitu. Abu Thalib penopang paling utama yang satu. Yang kedua adalah Bunda Khadijah dari perempuannya gitulah ya, dari perempuannya. Sekarang dua-duanya hilang. Terus yang dipikirkan Fatimah apa coba? Bagaimana nanti ayahku? Siapa yang akan menopang perjuangannya? Aku sendiri masih kecil. Tidak punya harta, tidak punya ilmu gitu. Tidak punya kekuatan. Itu yang dipikirkan Fatimah. Jadi galau, gelisah gitu. Kita gelisahnya apa? Coba kalau sekarang gelisahnya kita hanya aduh galau gitu gara-gara pulsa habis. Gara-gara kiriman dari orang tua ini belum dapat nih, udah tanggal 1 nih gitu ya. Gelisah gitu ya. Yuk kita taikan gelisah kita. Bagaimana caranya kita gelisah untuk memperjuangkan kembali gitu ya. Islam yang sudah Rasulullah perjuangkan dan keluarganya perjuangkan juga para sahabatnya ya. Insya Allah ya di sini juga alhamdulillah akhwat semuanya di sini sudah berkarya gitu ya, memperjuangkan Islam insya Allah. Baik. Ngantuk enggak? Enggak ya? Insya Allah. Baik. Sehingga ketika Rasulullah bersedih dari ditinggal oleh kedua penopangnya, Allah memberikan hiburan teh. Saya ngomongnya teteh aja lah ya. Memberikan hiburan. Apa hiburannya? Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah galau, Rasulullah sedih itu, Allah tuh maha tahu perlu apa? Perlu hiburan. Jadi ketika kita galau itu perlu hiburan. Hiburannya apa? Isra Mi'raj, perjalanan. Perjalanannya bukan perjalanan ece-ece juga ya. Perjalanannya dari dunia ke akhirat sana gitu ya. Ke Sidratul Muntaha gitu ya. Jadi kalau kita galau gitu ya, kalau kita lagi resah, gelisah itu
silahkan melakukan perjalanan Bu. Kalau perjalanan itu ke Mekah, ke Madinah, umroh gitu ya kalau punya uang. Kalau enggak kemana? Perjalanan muslimah itu kemana? Ke masjid-masjid, ke majelis taklim gitu ya. Itu perjalanan muslimah gitu untuk menyejukkan hati gitu ya. Ya itu adalah surga dunia itu majelis taklimnya kita ya. Majelis taklim, masjid-masjid. Terus apa lagi boleh? Emang nggak boleh gitu kita jalan ke mana gitu mana gitu ya? Suka jalan-jalan nggak ke mall gitu ya? Ya silakan, mall udah dekat di sini juga ada gitu ya. Ya, Rasulullah diperjalankan untuk mendapatkan sesuatu yang Allah hadiahkan dan hadiahnya banyak ya. Saya tidak jauh dalam di Isra Miraj, mungkin teman-teman sudah menguasai gitu ya, bagaimana Rasulullah menghasilkan Isra Miraj itu adalah salah satunya adalah sholat gitu ya. Hadiahnya oleh-olehnya itu sholat. Baik, Sayyidah Fatimah gitu ya. Itu 15 tahun. Berarti urusan dakwah kan ini di Mekah itu tadi kan 10 tahun itu selesai boykot. Berarti ada berapa tahun lagi sisanya? 3 tahun lagi karena di Mekah itu dakwah Rasul itu 13 tahun gitu ya. Jadi ada 3 tahun lagi sisanya. Ini siapa dong yang mengurusi urusan pribadinya? Ternyata Sayyidah Fatimah yang mengurusi semua urusan Rasulullah, dakwahnya dari mulai urusan bajunya, urusan makannya, urusan nanti dakwahnya yang ikut itu adalah Fatimah gitu. Kebayang kedekatannya Fatimah dengan Rasulullah seperti apa. Makanya itu nanti Rasulullah tuh bilang begini, Rasulullah itu nanti demi jiwa yang ada di tanganku. Fatimah adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Siapapun yang menyakitinya akan menyakitiku. Kebayang, saking sayangnya, saking deketnya Rasulullah dengan Fatimah. Dan Fatimah saking deketnya dengan Rasulullah. Kebayang ya di soulmate gitu ya, curhat. Jadi ayahnya itu tempat curhat. Dan Rasulullah juga suka curhat gitu. Biasanya ke Bunda Khadijah, sekarang curhatnya ke Fatimah gitu. Jadi kalau dakwah ini bukan ngeluh ya. Ya Fatimah misalkan gitu ya, ada kejadian ini, engkau harus teguh, engkau harus begini, harus begitu gitu ya. Curhatnya ke Fatimah. Berarti semua ilmu dari Allah itu sumbernya dari Rasulullah itu semua nemplok di Fatimah. Kebayang begitu cerdasnya Bunda Fatimah kita. Luar biasa. Pelajarannya apa buat kita? Berarti untuk menjadikan diri kita cerdas, diri kita mandiri, itu harus punya support system. Tadi keluarganya yang begitu baik gitu ya, ilmu dari sumber ilmunya, dan punya gurunya ayahnya sendiri. Nah kita juga harus punya guru, kita harus punya support system dari mulai keluarga, teman, lingkungan yang baik. Barulah kita akan menjadi seseorang yang Allah ridhoi. Insya Allah kita sedang menjalankan insya Allah ya. Teman-teman di sini punya support system yang baik insya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk ke Fatimah dewasa. Ini hijrah nih ya. Hijrah Rasulullah intinya sudah 13 tahun. Kita masuk ke Fatimah dewasa. Pernikahan Fatimah. Kapan menikahnya Fatimah? Ada yang tahu? Pastinya di Madinah. Pastinya di Madinah. Ada yang tahu? Setelah Perang Badar. Nah, Perang Badar tahun keberapa coba? Tahun ke? 1. Ada lagi? Hijrah berarti hijrah. Tahun pertama, tahun kedua. Jadi Perang Badar itu tahun kedua. Setelah Perang Badar ada pernikahan. Pernikahan Sayyidah Fatimah dan Ali. Jadi kalau tahun kedua di Perang Badar itu berarti umur Bunda Fatimah berapa? Tadi kan 15 pas ditinggal. Terus ditambah lagi 3 tuh, kan? 3 tahun 18. Ditambah lagi 2, berarti 20 tahun.
Sayyidah Fatimah menikah. Di saat itu teh sebenarnya mah itu teh udah telat gitu. Biasanya mah ada belasan tahun yang kebanyakan mah gitu. Udah telat gitu teh ya. Tapi sebenarnya memang nggak ada yang ngeceng gitu ya. Ada yang ngeceng gitu, banyak yang ngeceng. Bahkan Abu Bakar, Umar itu sempat ngeceng gitu, sempat ingin melamar. Tapi kata Rasulullah belum gitu ya, belum dikasih gitu ya. Tapi sebenarnya mah Ali juga sudah ngeceng gitu ya. Kenapa? Itu kebayang teman mainnya udah cantik, cerdas gitu ya. Anak Rasulullah gitu ya. Pasti ngeceng dong ya. Tapi Ali itu pemalu, gak mau menyatakan cinta. Pendiam, dikem-kem gitu Bu ya. Jadi gak tahu. Sayyidah Fatimah juga gak tahu kalau Ali punya rasa. Gitu ya. Tapi sudah ada sih sebenarnya mah ya. Insting-insting itu sudah ada gitu. Nah ceritanya begini teman-teman. Jadi ketika sudah perang Badar ya ceritanya, nanti kalau perang-perang itu ya seru ya nanti dipelajari ya sendiri. Setelah perang Badar, kan biasanya kalau kan Ali itu kan pernah di rumahnya Rasulullah lama. Terus kalau misalkan satu rumah kan biasanya galecok gitu ya, ngobrol ke sana kemari dengan Rasulullah nggak ada rasa segan dan segala macam karena udah keluarga tuh berapa tahun ya Ali di situ. Udah lebih dari seumur Fatimah berarti. Udah lebih berarti kalau beda 5 tahun berapa tahun? 25 tahun kan Ali kalau begitu bersama Rasulullah ngobrol ke sana kemari menjadi tempat curhatnya gitu. Terus tiba-tiba datang ke rumah Rasulullah. Kan udah di Madinah udah beda dong rumahnya. Ali udah punya rumah sendiri dikasih gitu ya. Bukan dikasih, rumahnya jauh gitu dari Rasulullah asalnya. Terus datang tiba-tiba ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Ali itu ya. Diam 1000 bahasa. Semenit, 2 menit, 5 menit, gak ada keluar kata pun dari kata-kata Ali itu gak ada keluar dari mulutnya. Rasulullah kan bingung. Ya Ali kamu kenapa? Cek orang mah, Anda sehat gitu ya. Setengah jam mungkin ditungguin gak ngomong-ngomong, ini kok gak mau ngomong gitu ya. Rasulullah udah, kamu tuh ada apa gitu ya. Cicing aja. Terus gemeter gitu. Loh gemeter gitu ya. Terus Rasulullah langsung instingnya main. Rasulullah itu memang punya apa ya, punya keahlian dalam membaca gerak tubuh. Gitu ya. Jadi body language-nya itu bisa dibaca gitu sama Rasulullah. Langsung to the point dong Rasulullah. Udah berlama-lama di situ, udah gemeteran, gak bisa ngomong gitu ya. Terus tiba-tiba Rasulullah ngomong gini, "Hai Ali, kamu tuh mau melamar Fatimah ya?" Cina gitu. Kebayang dek gitu ya. Loh kok tahu gitu ya? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu nanti saya tanyakan ke Fatimah gitu ya. Kalau kalau Fatimah juga ternyata Fatimah juga punya rasa ternyata ya sama Ali gitu ya. Pas di belakang kan mendengar kan nggak jauh nggak gede-gede banget ya. Eh, rumahnya Rasulullah itu jadi terdengar gitu ya. Ya sudah kalau begitu kamu punya apa? Nah ditanya nih. Saya masalahnya mah gak punya apa-apa ya Rasulullah, kebayang gak ya? Siga nama ya gemeter itu, gak pedenya itu gara-gara Ali itu belum punya apa-apa pengen ngelamar gitu. Jadi gak pede gemeteran duluan gitu ya. Takut kan di sana itu mahar itu paling paling berat gitu ya. Sebenarnya mah ya paling besar kalau di Arab itu ya, kalau kalau mahar itu. Saya gak punya apa-apa ya Rasulullah. Tapi kan ada baju besi yang aku beri sama kamu dulu. Udah itu kan kasih aja itu kalau kamu gak punya apa-apa katanya. Oh gitu, tapi udah lusuh ya Rasulullah. Udah beri aja itu katanya. Bukan berarti maharnya jadi mahar baju besi dikasih ke Fatimah, bukan itu ya, nggak mungkin ya Fatimah memakai baju besi, bukan. Tapi dijual gitu nantinya gitu ya. Terus pikirnya, oh ya gitu, oke ya Rasulullah gitu ya. Udah ya intinya mah, udah weh ceritanya Fatimah udah dikasih tahu ayahnya yang melamar Ali gitu ya. Udah heboh weh gitu ya, satu seantero rumah Rasulullah tuh udah wah ini mau Fatimah mau nikah nih, Fatimah mau nikah gitu kan. Kalau dari mulut ke mulut mah gak lama gitu ya. Ali tuh bingung, wah ini bisa nggak ya jadi mahar? Soalnya udah lusuh, udah usang gitu ya, udah dipakai perang kan gitu ya. Akhirnya ada sahabatnya, ini pelajaran, nanti ambil sendiri pelajaran-pelajarannya. Nantilah ada kuis lah ya, nanti saya punya sesuatu lah buat kalian. Ada sahabatnya, Ali katanya kamu menikah, terus kamu mau menjual sesuatu, apa itu? Baju besi. Keistimewaannya apa tuh baju besi itu? Pemberian Rasulullah. Oke, aku aja yang beli dah. Gitu ya. Berapa kamu mau menjualnya gitu ya? Ya rata-rata pasar aja lah gitu ya.
Misalkan baju besi itu mahal Bu, kalau yang bagus. Teh, Bu, maaf ya, mahal. Ya udahlah ini mah paling 1 juta lah kalau dirupiahkan gitu ya. 1 juta aja lah, nggak apa-apa lah sok. Asal bisa memberikan mahar. Emas mungkin waktu itu 1 juta teh. Kalau kita dulu juga kan 1 juta lumayan ya. Sekarang udah 3 juta ya emas ya 1 gram. Nggak, ini sahabat nih, sahabat. Nggak, aku mau membeli berlipat-lipat. 40 dinar. Berapa tuh? Kira-kira kalau dirupiahkan 80 juta. Kaget dong Ali. Wah kayak mendadak nih aku ya. Jadi beneran nih, bener. Sok ambil aja. Jadi sahabatnya tahu kebutuhan sahabatnya gitu. Ini ya yang menjadi PR buat kita. Kita tahu gak sih kebutuhan sahabat kita sebelahnya ini gitu ya. Nah belilah. Jadi kayak mendadak nih ya. Beli unta. Beli perhiasan-perhiasan rumah ya nanti kan ya. Kan sudah ada rumah Ali itu di seberang sana ini. Pernak-perniknya. Ya semuanya lah pokoknya dipersiapkan. Sebenarnya nanti ada, ini ada jam gak sih? Nanti saya kebablasan jam 5. Terus mempersiapkan. Nah, siapakah sahabat itu? Ada yang tahu? Ayo, ayo bener. Utsman bin Affan. Sahabatnya. Keluarganya juga sahabatnya. Utsman bin Affan itu kan kaya. Mampu untuk membantu sahabatnya yang kekurangan. Dia sangat peka terhadap sahabatnya. Ini pelajaran buat kita semua. Sahabat kita ini sekarang lagi kesusahan, enggak. Dia bisa makan, enggak, harus tahu kondisinya gitu. Makanya Islam itu indah gitu ya. Bisa menolong sampai sebegitunya gitu ya. Dan nanti ketika Ali dan Fatimah menikah, Ali, saya ingin memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Sudah bisa ditebak? Baju itu. Baju yang dijual kepadanya. Karena Ali itu sangat sayang kepada bajunya. Karena pemberian Rasul. Berkah gitu. Dikasihin lagi sebagai hadiah dari dia gitu. Kebayangnya indahnya persahabatan Islam itu luar biasa. Ya, baik. Singkat cerita menikahlah Sayyidah Fatimah dengan Ali. Dengan tadi mahar apa? Baju besi ya. Jadi gini ada cerita ya ini ya. Jadi Bunda Fatimah itu tidak memberatkan calon suaminya. Dan ketika jadi suami juga tidak memberatkan. Sayyidah Fatimah sangat tahu betul kondisi Ali. Gak punya apa-apa. Tapi dia nekat mau melamarnya gitu. Dan sudah disetujui sama siapa? Sama ayahnya gitu ya. Jadi Fatimah itu sudah tahu konsekuensi yang harus diambil ketika menikah. Bakalan gak punya duit. Kenapa? Karena Ali itu, dia itu terus bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah, dakwah kemana-mana. Terus waktu untuk dirinya dan keluarga itu pasti jarang sekali ada gitu. Sudah disadari betul dari pertama menikah itu sudah tersadarkan betul gitu. Jadi sudah ngambil konsekuensi itu gitu. Jadi nggak ngeluh dan meringankan beban nafkahnya suaminya. Jadi kata Rasulullah begini, wanita yang paling berkah itu adalah wanita yang meringankan beban laki-laki. Ingat, ringan, bukan sedikit. Ringan itu nggak ada kaitannya dengan jumlah. Contoh, orang yang mau melamar akhwat, kaya raya, uangnya punya 10 M misalnya. Dia memberikan berapa? 100 juta atau 200 juta lah gitu ya. Ringan apa berat? Ringan. Karena di luarnya 200 juta itu sekian persennya dari tadi berapa? 10 miliar gitu ya. Ringan banget itu mah recehnya gitu ya. Tapi orang yang punya 100 juta memberikan 90 juta. Ringan apa berat? Berat. Jadi ringan itu bukan jumlah, gimana orangnya. Orangnya kaya apa miskin, punya duit apa enggak gitu ya. Jadi Ali punya segitu gitu ya. Jadi kalau kita nanti ini ada yang sudah berkeluarga belum? Belum? Belum.
Jadi kalau kita berkeluarga itu lihat kondisi calon teh gitu ya. Apa dia punya penghasilan yang besar atau tidak. Kalau punya penghasilan 10 juta, jangan kita minta nafkah 11 juta. Ada 1 jutanya dari mana tuh gitu ya. Nanti melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi gitu ya. Nanti malah menjadikan melakukan hal yang haram. Nauzubillah min dzalik. Jangan gitu ya. Ya kita lihat seporsinya saja gitu ya. Jadi kata Allah nanti ya, ini pelajarannya, wanita yang berkah itu adalah wanita yang meringankan beban suaminya. Ingat-ingat sebelum menikah itu. Jangan, pokoknya mah saya nggak mau tahu siapapun yang akan melamar. Mau mobil, mau rumah yang sudah ada isinya komplit. Plit. Di tipe yang nggak biasa-biasa aja gitu ya. Rezeki hanya milik Allah gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya doakan semoga teman-teman di sini semuanya mendapatkan jodoh yang yang seperti Utsman bin Affan. Masya Allah, barakallah ya. Ya kalau berdoa mah atau yang tinggi-tinggi ya. Jangan yang ya Allah nggak apa-apalah saya mah nggak punya nanti nggak dikasih rumah ya, jangan. Dah mimpi yang besar. Kenyataan itu bisa jadi berawal dari mimpi gitu ya. Sok mimpi dan nggak bayar mimpi mah ya. Baik, kita lanjutkan. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Bunda Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Tidak berhenti dari situ. Ya, semua pernikahan ada riaknya, ada gelombangnya. Tidak lantas karena ini anak Nabi gitu ya, ku Allah teh dispesialiskan gitu ya, nggak ada masalah, nggak, banyak masalahnya. Lihat nih, keadaan Bunda Fatimah nih ya, pelajaran buat kita. Seorang pemimpin wanita di surga, nih kehidupan di dunia seperti ini. Tadi sudah dikatakan kemiskinan ya, sebelum anak-anaknya seperti apa tadi. Sekarang di pernikahannya. Di pernikahannya Sayyidah Fatimah itu kekurangan. Karena suaminya tadi bersama Rasulullah. Berjuang bersama Rasulullah. Selalu ikut Rasulullah kemana pergi. Jarang sekali ada di rumah. Terus nafkahnya bagaimana? Seadanya. Nafkahnya juga seadanya dari Ali. Terus bagaimana tuh? Ya, nafkah keluarganya. Dengan rela hati, dengan ikhlas. Bunda kita ini menggiling gandum untuk makan sehari-hari, untuk dijadikan roti. Cek urang mah apa ya? Terigu gitu ya. Menggiling beras gitu ya. Atau apa sih dari terigu terus jadi terigu terus diadonan jadi roti gitu ya. Jadi roti untuk makanan anak-anaknya. Menggiling setiap hari. Terus dari mana itu? Bunda Fatimah juga diceritakan kalau di sini nggak ada di buku satu lagi. Itu juga buruh menyiram tanaman kebun kaum Ansor. Ada jadi menyiram kebun Ansor segimana sih? Luas, Bu. Luas gitu ya. Jadi menyiram gitu sampai telapak tangannya itu kapalan. Lihat nih. Pemimpin wanita surga tangannya kapalan. Kalau kita mau bagian darinya berarti bukan kapalannya ya, tapi lihat perjuangannya. Perjuangan untuk kebayang atau ya anak Bunda Fatimah itu ada 4 anak Bu. Teh, ada 4 anak. Kebayang Hasan, Husain, terus ada 2 Ummu Kulsum sama satu lagi 4 anak. Kebayang ada Ustadz Rifki. Kalau ada di sini Ustadz Rifki kan 4 anaknya tuh kebayang di rumahnya tuh recok gitu ya, gandeng gitu ya. Terus kebayang liurnya gitu ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun mungkin ya. Ada yang orok kesan tunji ya biasanya mah ya. Tunji gitu ya. Kebayangnya riuhnya, terus harus menyediakan. Kita makan kalau di sini kan tinggal kalau makan anak nggak ada tinggal beli, udah ada GoFood gitu ya, udah ada yang bantuin gitu ya. Ini mah harus menggiling dulu terigunya, harus begitu ada segala macam keriuhannya itu luar biasa gitu ya. Bunda Fatimah kita, itulah penghuni surga itu enggak di dunianya enggak leha-leha gitu. Mereka berjuang demi keluarga dan agamanya. Gitu. Harus juga apa? Bunda Fatimah kan enggak diem, kan
ilmu yang diterapkan Rasulullah juga harus diterapkan dong ya sama dirinya dan teman-teman seperjuangannya gitu ya, memberikan pengarahan-pengarahan, penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran gitu. Ada liko-likonya mungkin gitu ya. Dan satu kejadian, Bunda Fatimah itu mengeluh, bukan mengeluh tentang suaminya, tetapi ingin keringanan dalam bekerjanya, bekerja rumah tangganya. Saat Rasulullah punya uang, Fatimah itu tahu, ya ayah, engkau kan sekarang punya uang. Ini ada pelajaran lagi di sini. Bolehlah aku minta dibelikan budak satu aja untuk membantu pekerjaan rumahku. Untuk meringankan beban rumah tanggaku, saya harus kecapean banget gitu ya. Tuh Fatimah tuh kurus banget gitu ya. Wahai Fatimah, aku tahu kehidupanmu. Tapi jika aku belikan satu budak itu mahal, mahal bisa puluhan juta. Rasulullah hanya punya segitu-gitunya gitu waktu ya. Kalau aku belikan budak untukmu, untuk mengurus keluargamu saja, berarti aku menelantarkan sahabat-sahabatku yang ada di Sufa. Sufa itu Bu, seperti gini. Jadi ada teman-teman yang dari luar kota, dari dalam kota, itu mau belajar ke Rasulullah, itu ada tenda-tenda di pinggir masjid itu. Sufa itu ada berapa orang? 80 orang bisa jadi 80 orangan. Itu dari mana? Dari Rasulullah uangnya, orang makannya setiap hari, kebayang gak? Itu berapa tahun di situ? Itu Rasulullah dan para sahabatnya yang memberikan, menyumbang gitu. Semuanya dari situ. Kebayang nih prioritas Rasulullah. Wahai anakku, wahai Fatimah, jika aku memberikan satu budak kepadamu untuk mensejahterakan satu keluarga saja, aku akan menelantarkan 80 orang sahabatku. Kebayang. Jadi Rasulullah mengambil prioritas yang lebih penting. Fatimah pundung? Enggak. Baik ya Rasulullah, aku mengerti. Pulanglah Fatimah. Terus disusul sama Rasulullah ke rumahnya. Wahai Fatimah anakku, maukah aku beritahukan kepadamu untuk meringankan beban hidupmu? Mau ya Rasulullah? Mau wahai ayah, apa itu? Ada yang tahu kisah ini? Bacalah, berzikirlah kamu. Bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berdampak, berdampak. Kata Fatimah setelah itu, aku merasakan keringanan pekerjaanku. Bagi kita berdampak tidak? Insya Allah berdampak. Kenapa? Mungkin pemahaman kita berbeda ya gitu ya. Dampaknya nggak signifikan gitu ya. Tapi insya Allah kita berdampak. Jadi itu ya, ketika teman-teman punya beban yang berat gitu ya. Entah itu di rumah, entah itu di pelajaran, entah dimanapun, baca. Ada yang mengatakan riwayat sebelum tidur, ada yang mengatakan riwayat setelah sholat gitu ya. Baik, itu pelajarannya. Sudah berhasil penderitaannya sudah berakhir belum? Ada riak. Nah, ini riak berumah tangga. Ini teman-teman nanti kalau berumah tangga jangan berharap dari pertama itu saya mah si Ganama ini si Aa mah soleh gitu ya, keluarganya soleh. Saya mah insya Allah tidak akan ada gelombang gitu ya, tidak akan ada riak gitu ya. Pasti semua keluarga ada riak. Bahkan pemimpin di surga pun ada riaknya. Nah, ini salah satu contohnya, saya akan contohkan. Tentang baik. Satu ketika Ali pulang gitu ya. Ali pulang dari perjalanan, datang ke rumah, tiba-tiba Bunda Fatimah itu pundung marah gitu ya. Mungkin kemarahannya itu udah dari lama gitu ya. Uh, uh, mungkin dari beberapa kan kalau kita marah kan gini ya. Kalau misalkan kita marah nih ke teman kita gitu ya, atau ke saudara kita lah gitu ya. Kan kemarahan itu muncak gitu. Itu akibat dari kemarahan-kemarahan kecil dulu. Mungkin dari asalnya dia maafkan, yang kedua dimaafkan, ketiga dimaafkan, sudah memuncak baru pas di dapur memuncak gitu ya. Nah ini juga pas Fatimah memuncak marah gitu ya, itu sampai Ali itu memutuskan untuk keluar dari rumah.
dia tidur di masjid. Masjidnya kan deketan kayak gini, ini itu Masjid Tauhid, ini rumahnya gitu lah. Jadi Ali ke sana gitu ya, deketan dengan masjid gitu ya. Terus tidurlah di sana, tidur di sana, terus telungkup. Kan di sini mah enak ya. Kalau tidur itu kan udah bertehel. Kalau dulu itu masih pasir halus itu loh, masih pasir bawahnya teh. Tidur di situ Ali itu telungkup gitu ya. Terus Rasulullah melihat kan tadi belum terceritakan. Jadi rumah Rasulullah dengan Fatimah itu berendeng-rendeng gitu. Terus di sananya masjid gitu ya. Itu pemberian dari Ansar, rumahnya Fatimah itu. Jadi Ali itu dari sana itu, dari rumahnya dia itu pindah ke dekatnya Rasulullah. Nanti sebenarnya ada cerita lagi sebenarnya, tapi takut nggak keburu ya. Rasulullah melihat anaknya sedang konflik. Ini ya enak nih punya mertua yang super empati gitu ya. Lihat, kayaknya ada konflik nih. Dibangunkan Ali, membangunkan. Terus Ali itu ya kaget gitu ya. Terus ini ada debu, ada debu-debu di keningnya. Terus Rasulullah memanggil Ali dengan bahasa yang lain. Kata Ali, ini bahasa ini, panggilan Rasulullah ini paling disukai oleh Ali, gitu ya. Pujian, kalau menurut beliau itu pujian, gitu ya. Apa panggilannya? Wahai Abu Turab. Wahai Abu Turab. Abu Turab tuh bapaknya pasir gitu ya. Wahai Abu Turab. Itu menandakan apa coba? Bangunlah, bangkit ya. Aku tahu kesusahanmu. Jadi seakan-akan Rasulullah itu tahu perjuangan Ali itu nyantai di medan perang sebagai kesatria Rasulullah, menderita, di rumah teh dicarekan ku pamajikan anak gitu ya, itu nama. Ku istrinya dicarekan gitu ya. Terus menderita Ali itu sampai keluar dari rumah gitu ya. Saking Ali itu nggak mau cekcok gitu ya. Ya adalah salah keluar dari itu, saya saking sakit hati gitu mungkin ya. Tapi Rasulullah lihat mertuanya memberikan pujian, seakan-akan mendukung. Ya sudah, sing sabar. Dalam hidup ini perjuangan dan pengorbanan. Sudah, sing sabar saja gitu, seakan-akan begitu gitu. Rasulullah itu memberikan apresiasi kepada Ali. Makanya Ali itu terkenang dengan itu. Jadi semangat kembali gitu, akhirnya pulang ke rumah gitu. Jadi cuma ngomong gitu aja, Ali itu sudah lelei gitu ya. Kalau bahasa Sundanya mah sudah sejuk gitu dengan kalimat Rasul aja sudah membuat. Kan Rasulullah itu gini ya. Kalau ada orang yang ingin curhat kepada Rasulullah, sebelum curhat itu Rasulullah itu kan mukanya itu senyum gitu, bukan hanya bibir yang senyum, tapi mukanya tersenyum gitu, ramah gitu. Jadi orang yang datang itu sebelum curhat itu sudah terselesaikan masalahnya, apalagi sudah curhat gitu. Nah kalau kita gimana kalau dicurhatin sama orang gitu ya, apa tambah masalah tuh orang itu gitu ya. Jadi Ali itu sudah lihat Rasulullah teh bahagia gitu ya, terus dipanggil dengan wahai Abu Turab, terus seakan-akan tahu gitu, isi hatinya itu sedang galau gitu ya. Dan dengan kalimat tersebut Ali menjadi semangat kembali ya. Lalu yang kedua, riaknya itu ada yang sampai ini apa namanya? Ini sebenarnya sensitif. Sensitif diomongin gak ya? Nah, jadi kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa diomongin ya. Pernah Fatimah marah besar sama Ali, lebih marah dari yang tadi. Kenapa? Karena Ali ingin menikah kembali. Sensitif, gak apa-apa ya. Ali ingin menikah kembali. Marah Fatimah. Bukan marah karena syariatnya, tetapi dengan siapa dia menikah. Terus Fatimah itu ngobrol sama ayahnya. Ayah, Ali akan menikah lagi. Marah juga Rasulullah karena tahu dengan siapa dia akan menikah. Bukan syariatnya yang disalahkan, yang dimarahi, yang membuat Fatimah marah itu bukan syariatnya. Silakan aja menikah, tapi bukan jangan sama yang ini gitulah. Siapa kira-kira? Anaknya Abu Jahal. Anaknya mah muslimah. Tetapi bapaknya kan Abu Jahal. Enggak mungkin kata Fatimah, anaknya seorang Rasulullah yang mencintai Allah dan Rasulnya bersama-sama dengan anaknya musuhnya Allah gitu. Abu Jahal kan
Tadi sudah diceritakan kecilnya Fatimah melihat bagaimana perlakuan Abu Jahal kepada ayahnya, kepada Allah, kepada Islam. Gak mungkin bersatu dengan itu. Bahkan Rasulullah juga gak setuju. Terus setelah diskusi gitu ya, kata ada alinya, ada Rasulullah, ada Fatimah. Kata Rasulullah mengulangi kalimatnya, siapapun yang menyakiti anakku, Fatimah menyakitiku juga. Akhirnya Ali gak jadi menikah. Masya Allah ya. Masya Allah, itu kemarahan Fatimah yang kedua. Mungkin ada beberapa lagi gitu ya, tapi saya tidak akan banyak di situ. Terjadilah itu gelombangnya ya, itu bagaimana silahkan Anda mengambil hikmahnya dari situ. Lalu terjadilah itu berapa tahun ya? Beberapa tahun kemudian kalau di Madinah itu kan 10 tahun dakwah Rasulullah. Nah, di akhir-akhir perjalanan hidup Rasulullah sakit hari itu. Lalu Bunda Fatimah menengok, menjenguk ayahnya. Lalu Rasulullah disuruh mendekat. Wahai anakku, kemarilah dengan isyarat. Terus dibisiki sesuatu. Menangislah Fatimah. Sambil terseduh-seduh. Di situ ada banyak kan, ada ibu-ibunya gitu ya, termasuk Bunda Aisyah. Terus Bunda Aisyah kan bilang, ada apa ini? Kok kamu langsung menangis dibisiki apa sih gitu ya, kepo gitu ya. Terus karena melihat Fatimah nangis, Rasulullah mendekatkan lagi. Sini dibisikin lagi. Setelah bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum dan tertawa. Loh, Bunda Aisyah semakin penasaran nih. Ada apa ini? Tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa. Ada apa sih? Enggak, itu rahasia, kata Fatimah. Gitu ya. Kan kalau Rasulullah bisik berarti rahasia. Saya nggak akan mengatakannya. Tibalah saatnya Rasulullah meninggalkan kita. Hari itu Rasulullah, semua umat berkabung. Beberapa hari, beberapa minggu, bertahun-tahun sampai hari ini kita masih sedih gitu ya. Ditinggalkan oleh panutannya. Bunda Fatimah menangis. Singkat cerita, Bunda Aisyah kepo. Sekarang Rasulullah kita sudah meninggal. Ini sudah tenang gitu ya, sudah tenang, sudah beberapa hari kemudian gitu ya. Apa sih yang dibisiki? Baiklah, yang pertama bisiki Rasulullah, wahai anakku Fatimah. Kan Fatimah tuh nanya ya, wahai Allah, engkau sangat menderita sekali ini. Aku lihat engkau sangat payah. Kata ayahnya, wahai Fatimah, setelah hari ini, aku tidak akan menderita. Aku akan meninggal. Aku akan meninggalkanmu. Fatimah nangis terseduh-seduh. Yang kedua, wahai Fatimah, janganlah menangis. Berbahagialah. Karena dari keluargaku, dari anggota keluargaku, engkaulah yang akan secepatnya menyusulku. Bayangkan, tersenyum Fatimah. Ada yang tersenyum ketika dikasih tahu, teh, besok Anda akan meninggal. Ada yang tersenyum, wah, stres berat kita mah ya. Ada yang begitu teh ya, tersenyum. Dan ternyata betul, 6 bulan kemudian, Sayyidah Fatimah wafat. Allahu Akbar. Begitulah perjalanan yang diemban oleh Sayyidah Fatimah, sang pemimpin wanita di surga. Berdoalah kita semuanya untuk mendapatkan kedudukan di sisi Rasulullah SAW dan keluarganya. Akhir kata, berbisiklah di bumi, akan terdengar di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasaran Ustazah atas ilmu dan sirah yang telah disampaikan kepada kita semua. Nah, gimana teman-teman? Dapat insight apa hari ini? Seru nggak? Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ustazah izin menginformasikan, jadi yang mengikuti acara ini bukan hanya offline, tapi ada juga dari yang online melalui via Zoom. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke sesi pertanyaan, tapi sebelum itu
izin menginformasikan dari panitia kita mengadakan challenge resume terbaik. Jadi bagi teman-teman jadi bagi teman-teman yang telah mengikuti acara Daim Talk ini, nanti boleh membuat resume terbaiknya dari kajian-kajian yang telah disampaikan oleh Ustazah, lalu di-upload dan nanti tag akun Baitul Quran DT, STQ Mahasiswa, dan OSTQ Safwal Al-Himmah. Nanti bagi resume terbaik akan mendapatkan door prize di hari keempat di akhir acara, insya Allah. Ya. Ya, boleh sekarang kita sesi pertanyaan dulu dari yang offline, 2 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Boleh teh, ada yang ingin bertanya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustazah. Untuk pertanyaan ini semoga masih nyambung sama kisah Fatimah. Karena sebenarnya ini ada pertanyaan yang apa ya? Bukan problematik, cuman membingungkan. Karena di zaman ini kan dari zaman dulu sama zaman sekarang pasti ada beragam jenis pengasuhan, beragam orang tua, beragam adat istiadat di keluarganya. Nyambung dari tadi gitu, keturunan yang Masya Allah luar biasa baik gitu dari Fatimah. Di sini pertanyaannya, bagaimana Ustazah sebagai seorang muslimah untuk menjadi anak yang tetap bisa berbakti saat dewasa dan tetap seimbang ketika nanti menikah gitu Ustazah. Karena ya gitu. Terima kasih Ustazah. Baik, Jazakallah khairan. Ya, ini memang problematik kita ya yang belum menikah gitu ya. Mungkin kita eh, selagi kita anak-anak berbakti kita kepada orang tua. Selain kepada Allah, sebelumnya kepada Allah dulu, kepada Rasulnya, kepada orang tua. Dan itu akan terus terbawa sampai kita menikah. Ya, kewajiban kita taat setelah menikah bukan kepada orang tua, tetapi kepada suami mutlak. Tetapi tetap baik kepada orang tua, tetap berbakti gitu. Jadi nggak dihilangkan. Jangan sampai ketika kita sudah menikah dengan pasangan kita, kita meninggalkan orang tua begitu saja gitu. Tetap harus berbuat baik sama sama baiknya seperti kita sebelum menjadi istri gitu ya. Bagaimana untuk mengistiqomahkan kalau kita orang tua? Tetap em, tetap belajar. Kan orang tua mah ya, kan definisi berbakti itu bukan hanya kita memberi uang, bukan kita memberikan finansial, tetapi orang tua itu sangat bahagia kalau anaknya itu adalah anak yang solihah. Berarti itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana berbakti kepada orang tua dengan menjadi solihah. Berarti terus belajar, belajar, dan belajar menjadi pribadi yang solihah. Insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi yang ingin bertanya, Teteh? Atau dari yang online ada Teh? Belum ada. Ini nggak ada lagi yang ingin bertanya, apakah cukup? Kalau nggak lapar ya nunggu maghrib. Menunggu maghrib, ya nggak apa-apa. Um, atau enggak kesan kali ya Teteh, kita tanya kesan dari Teteh setelah mengikuti, mendengar ya hikmah. Ditunjuk Teteh? Atau yang mau? Boleh Teh siapa yang ingin menyampaikan insight-nya dari sirah yang kita simak bersama hari ini? Mungkin dari Teh Vira mungkin. Iya ya, ditunjuk. Ditunjuk kalau nggak ada yang ngacung. Gimana Teh?
Oh, ada yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jazakillah khairan, Ustazah, atas ilmunya barusan tentang Fatimah Az-Zahra. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya. Jadi, Nafi itu ada pernah baca satu buku. Bukunya itu tentang Fatimah Az-Zahra. Tapi banyak yang bilang bahwa buku itu tuh nggak relevan. Maksudnya menyimpang gitu. Dan ketika mendengar Fatimah tuh selalu ada kayak dua perbedaan gitu, dua pendapat. Dan selalu mengaitkan tentang Karbala. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ustazah awal mula sampai Bunda Fatimah ini dikait-kaitkan dengan Karbala itu sendiri gitu. Dan bagaimana cara kita memilih sudut pandang yang mana yang memang betul sesuai dengan Islam gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya ya luar biasa. Sudah baca buku apa teh? Terjemahan. Ya, ya. Ya, jadi kalau bicara tentang Fatimah, tentang Ali dan keturunan Ali, itu kita rentan di buku-buku yang beredar itu banyak sekali buku yang keluaran dari Syiah. Nah, Syiah itu kenapa Syiah itu mempertuhankan lah gitu ya. Jadi kalau pertama tuh panjang sebenarnya dari mulai Ali itu dulu ada pertikaian antara Muslim dan Muslim, ya. Terus Ali itu dibunuh, ya, sama Muslim lagi, Khawarij itu ya. Nanti itu perjalanannya banyak ya. Tapi yang paling utama yang saya pahami, ketika Syiah itu menomorsatukan Ali, jadi nggak rela gitu intinya mah, nggak rela kalau Islam itu dikuasai atau dipimpin oleh selain keturunan Rasulullah. Kan Ali bin Abi Thalib keturunan Rasulullah dari Abi Thalib, ya. Kan beda. Kalau Umar kan bukan dari Abdul Muthalib, bukan dari Hashim gitu ya. Ya kan? Jadi keturunan dari Bani Hashim. Dari apa namanya? Dari keturunan Rasulullah lah gitu lah ya. Jadi akhirnya ketidakrelaan itu membuahkan perang. Terus padahal itu muslim gitu ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari tentang perang Jamal ya. Perang apa lagi? Perang apa namanya? Yang dua kubu itu ya. Nah, Syiah itu menuhankan gitu ya sepertinya ya. Menuhankan Ali sebagai Rasul gitu ya. Jadi gini, saya baca di satu buku, kalau Fatimah itu adalah malaikatnya di bumi. Fatimah itu adalah yang diciptakan Allah bukan dari tanah. Gitu. Jadi sehingga harus diagungkan melebihi dari wanita lain. Itu penyesatannya. Ya proses Karbala itu. Itu di Karbala itu kan proses apa namanya? Pembunuhan Hasan sana ya. Saya kok nggak kuat kalau ngomong Karbala itu ya. Jadi intinya begitu. Jadi intinya ketika Syiah itu ingin menjadikan Ali dan Fatimah keturunan Fatimah, kan Hasan, Husain dan semuanya kan masih banyak tuh, bukan 4 tadi aja. Jadi banyak turunan Fatimah itu nanti yang harusnya menjadi pimpinan lah gitu intinya mah dari keluarga orang Syiah itu. Dan itu mulainya dari mulai
pemerintahan Ali dari Khulafaur Rasyidin kok mulainya itu. Dari Syiah itu ada dari situ gitu. Jadi intinya kalau teman-teman mau baca atau membeli buku, dilihat dulu. Saya juga pernah ada punya kejebak gitu. Tapi saya baca biar tahu gitu. Ini kelompok Syiah itu maunya apa sih? Oh ternyata memanggil teman-teman atau mengajak teman-teman untuk memuliakan Fatimah lebih dari memuliakan apapun. Bahkan dari Rasul sendiri gitu. Dari bapaknya sendiri gitu. Yang saya baca begitu. Ya. Jadi teman-teman baca bukunya harus teliti juga ya. Lihat pengarangnya siapa kalau dari Syiah gitu. Jadi kejadian Karbala ini memang menjadi pusat perhatian para penulis gitu ya. Sehingga banyak buku-buku yang beredar yang menyesatkan gitu. Nanti sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau baca Karbala itu nanti harus bukan dari Karbalanya, bukan dari tragedi itu gitu. Mulai baca dari Sirah Nabawiyah, Khulafaur Rasyidin. Nah, dari situ mulai uh, Umar, Utsman, dari mulai Utsman nih, pembunuhan Utsman, terus ke Ali. Nah, dari situ mulainya. Silahkan baca sendiri nanti. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita untuk berdiskusi kembali tentang bagaimana terjadinya Karbala, gitu ya. Insya Allah. Jazakallah khair Ustazah. Gimana Teh? Cukup apa? Sudah cukup? Kalau dari yang online ada yang bertanya Teh? Gak ada. Baiklah, gak kerasa ya Ahwat, kita sudah di penghujung acara. Ternyata benar ya waktu itu cepat berlalu. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Diana yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah limpahkan selalu kebahagiaan serta rahmat untuk Ustazah dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Khotifillah dari tadi kita udah duduk manis, senyum manis, dan juga mendengarkan materi yang manis. Insya Allah sudah lengkap kemanisan kita di sore hari ini. Dan semoga juga nggak cuma teh aja yang manis ya, tapi juga perjalanan takdir kita. Amin. Amin. Akhir kata, saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, salah sikap yang kurang berkenan. Kekurangan itu dari saya dan saja. Bentar ya waktunya ya. Belum kan? Saya mau masih kuis boleh? Hadiahnya ada nggak dari panitia? Nggak, dari saya aja. Saya mau ngasih buku ini. Siap-siap ya. Siap, Ustazah. Bentar ya. Apa ya? Apa ya? Yang gampang aja lah. Siap-siap ya. Ini siapa nih yang mau itu nanti kalau ada yang ngacung Anda yang ini gitu ya. Belum. Nanti pas saya bilang apa namanya? Siap gitu ya. Pas udah siap baru ngacung ya. Siapakah yang membuat Fatimah menangis ketika jangan bicara dulu belum siap saya. Ketika Rasulullah sedang sujud. Dizolimi oleh seseorang. Namanya siapa? Cung. Siap, sok. Ngacung. Ngacung mana? Ngapain duluan ini? Siapa teh siapa namanya? Alia. Bangga teh Alia. Siapa? Bukan. Ukbah. Ukbah bin. Sok. Yang tadi satu lagi siapa? Yang ngacung. Siapa tadi yang ngacung? Yang belakang? Ayo. Siapa? Hah? Temennya Abu Jahal. Saya nanya nama. Yang paling tepat. Ayo. Ubah bin Mu'id. Belum. Satu lagi. Kurang tepat.
Ini udah bener, tinggal belakangnya. Satu, dua, tiga. Dah, gugur. Uqbah bin Abu Mu'id. Abu. Uqbah bin Abu Mu'id. Kalau Anda nggak pakai abu, nggak pakai abu, gugur ya. Ini sambil nunggu buka kan? Nah, lagi. Sebutkan. Eh, sanad, sanad dari Fatimah. 5 saja. Fatimah binti siapa, binti siapa, binti siapa. Cukup 5, ada 22. Saya pengen tahu 5 saja. Tunjuk. Mau sok, siapa? Fatimah binti titik-titik, binti titik-titik, binti titik-titik. Hitung ya. 1, 2, 3, sampai 5. 3,5. 4. Ayo ngacung dulu aja. 5. Ada? Ayo ngacung teh. So nggak apa-apa lah, 4 dikurangin. Teteh yang belakang. Teteh yang belakang tuh. Binti. Binti? Iya binti. Binti. Bin. Kalau itu bin berarti. Fatimah binti Muhammad binti Abdullah binti Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Terus belum ke Kusoy. Ayo, apa lagi? Taluk, Taluk. Bertiga. Selesai dulu. Belum. Lewat. Belakang. Ayo belakang dulu tuh. Bin Hashim. Betul. Anda mendapatkan satu buah buku. 30 Sirah Sahabiah. Masya Allah. Tapi ini nggak apa-apa bekas sifat saya ya, bukan baru. Silakan masuk, silakan ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Barakallah, Teh Safira. Masya Allah, tabarakallah. Tuh nih hadirin, ditutup. Oh, sebelumnya ada sesi penyerahan dulu saja, penyerahan cenderamata sertifikat oleh Ketua Pelaksana kita Teh Novi. Silahkan ke depan Teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kecilan sudah. Gitu. Nah, akhwatifillah kita sudah berada di ujung acara. Semoga yang tadi niatnya mau berubah jadi benar berubah, yang tadinya ragu untuk istiqomah jadi semakin yakin gitu ya untuk istiqomah. Dan yang sempat Allah ragukan mungkin
yang lagi punya hajat dan lainnya Allah mampukan, Allah yakinkan kembali langkahnya, niatnya, dan hatinya. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada kurang berkenan atau sikap dan kata yang tidak sesuai itu dari saya, karena yang sempurna hanya Allah dan Al-Quran. Kita akhiri acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.